Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya Edo Lubisatkop dengan Makir 10 akan menerangkan laporan hasil praktikum job ketiga instalasi kamar hotel. Nah, di sini ada yang pertama ada tujuan praktikum, di mana ada 5 tujuan di sini. Yang pertama itu menggambarkan single line diagram instalasi penerangan dan tenaga kamar hotel dengan baik dan benar. Yang kedua, menggambarkan sistem pengawatan atau wiring diagram, instalasi penerangan dan kamar hotel dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, merangkai instalasi penerangan dan tenaga kamar hotel dengan aman, rapi, dan benar. Yang keempat, melakukan pengukuran tahanan isolasi, arus, dan tegangan, sistem instalasi tenaga penerangan dan kamar hotel dengan baik, aman, dan benar. Dan yang terakhir adalah mengetahui penggunaan saklar RFID untuk instalasi kamar hotel. Yang berikutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada alat. Yang pertama itu multimeter satu buah, toolbox set satu set, dan APD. Yang berikutnya untuk bahan itu ada saklar RFID, saklar RFID satu buah, saklar seri satu buah, saklar tukar dua buah, stop kontak satu buah, saklar tukar satu buah, lampu pijar 4 buah, lampu TL satu buah, KUH meter satu pas satu buah, MCB satu pas 2 ampere 4,5 kilo ampere satu buah, MCB satu pas 4 ampere 4,5 kilo ampere satu buah, dan kabel NDA secukupnya. Ini ada job safety analysis. Untuk pekerjaan kali ini adalah instalasi kamar hotel yang dikerjakan pada tanggal 14 April 2026. Untuk lokasinya ada di lab instalasi bensin listrik, dan untuk pengawas saat praktikumnya adalah Pak Usman Susanto, SPD MPD. Dan pelaksananya saya sendiri, Andrew lebih satu. Untuk APD yang digunakan ada 4 buah, yaitu sarung tangan safety, sepatu safety, wear pack, dan helm safety. Untuk urutan kerjanya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, potensi bahayanya tergores benda tajam untuk kejatuhan benda berat. Upaya pengendalian menggunakan APD dan memeriksa apakah komponen sudah layak digunakan atau belum. Yang kedua, merangkai komponen serta kabel. Itu potensi bahayanya tertusuk tembaga kabel. Untuk upaya pengendaliannya menggunakan APD terutama satu tangan safety. Yang ketiga, mengukur tahanan isolasi. Potensi bahayanya tersetrum arus DC megar jika tersentuh bagian tembaga prop. Untuk solusinya yaitu kita menggunakan APD dan memperhatikan kondisi alat dan menggunakan prosedur yang tepat saat mengukur tahanan isolasi. Yang keempat, pengujian tahanan rangkaian dengan aliran listrik. Yang pertama itu potensi bahayanya ada tersentuh aliran listrik, korsleting jika rangkaian kita salah atau tersentuhnya sambungan antara fasa dan netral pada sambungan kita di workstation. Yang berikutnya, upaya pengendaliannya itu kita menggunakan APD dan memeriksa waring rangkaian dengan multimeter. Apakah sudah aman dan benar sebelum kita mengalirkan sumber PLN ke rangkaian. Yang berikutnya, ada pengukuran tegangan maupun arus menggunakan multimeter dan tang ampere. Itu potensi bahayanya, resiko kerusakan alat, dan MCB trip apabila batas ukur dan jenis batas ukur yang kita gunakan itu salah, maupun probe atau selektor yang kita ukur pada alat itu salah. Nah, itu pengendaliannya adalah menggunakan prosedur pengukuran yang baik dan pastikan selektor pada alat-alat ukur sudah sesuai. Yang terakhir adalah membongkar dan merapikan tempat praktikum. Potensi bahayanya kita tertusuk terbaris kabel tembaga atau bahkan tersentuh aliran listrik karena belum mencopot atau melepas sumber PLN saat setelah selesai menguji rangkaian. Itu upaya pengendaliannya itu kita menggunakan ATD dan memastikan sumber sudah dimatikan atau sudah tidak lepas dari sumber PLN. Ya, sedikit lagi di sini. Nah, di sini untuk gambar rangkaian di sini adalah gambar rangkaian single line diagram di mana sumber PLN akan melewati MCB satu pas sebagai proteksi dan melewati KWH meter. Setelah melewati KWH meter akan masuk ke box PHB, di mana dalam box PHB ini berisi MCB satu pas pengaman untuk wiring untuk rangkaian yang akan kita praktikan.
Di sini sumber yang keluar dari box PHB itu ada fasa, netral, dan ground. Di mana yang masuk ke lampu itu adalah fasa dan netral, dan yang masuk ke saklar RFID itu dua fasa dan satu netral. Dan yang masuk ke kotak kontak itu adalah fasa, netral, dan ground. Yang masuk ke saklar seri itu ada tiga netral, yang masuk ke saklar tunggal ada dua netral, yang masuk ke saklar tukar pertama itu ada dua fasa, dan saklar tukar kedua juga dua fasa. Oke, ini untuk wiring diagramnya atau diagram penguatannya. Di sini sumber dari PLN masuk ke meter dan akan diteruskan ke box MCB atau box PHB. Dari box PHB ini keluarannya akan masuk ke saklar RFID. Nah, untuk mengontrol semua lampu ini, sumber listriknya dikontrol menggunakan saklar RFID, di mana jika kartu pada saklar RFID tidak dimasukkan, maka sumber untuk semua kontak lampu itu tidak akan teraliri listrik. Maka dari itu, line in dari saklar RFID mendapatkan sumber dari MCB, dan line out dari RFID akan masuk ke tiap-tiap pembebanan. Di sini ada kotak kontak, saklar seri, saklar tunggal, saklar tukar, dua buah. Untuk di sini lampu satu dikontrol menggunakan saklar seri, lampu 2 juga dikontrol menggunakan saklar seri, lampu 3 juga dikontrol menggunakan saklar seri. Nah, untuk lampu 4 dan 5 di sini adalah sistem kendali kontrol dua arah menggunakan saklar tukar, di mana lampu 4 akan menyala terang saat posisinya paralel. Di sini saat posisi paralel lampu 4 akan menyala terang, dan saat saklar tukar yang kedua masuk ke posisi 0, 1, 2, saat ke posisi 2, maka lampu 4 dan 5 akan terhubung secara seri sehingga akan menyala redup. Ya, sedikit terlebih. Ini untuk hasil pekerjaan pada praktikum. Untuk rangkaiannya, ini lampu TL merupakan lampu satu, saklar tunggal untuk lampu 2, dan ini lampu pijar yang sejajar dengan lampu TL adalah lampu 3 yang dikontrol dengan saklar seri, dan lampu 4 dan 5 adalah lampu yang menyala redup. Untuk pengukuran tegangannya dari sumber, yang pertama itu 218 volt, untuk kotak kontak 217 volt, untuk tegangan lampu satu itu 216 volt, lampu 2 217 volt, dan lampu 3 216 volt. Nah, di sini untuk lampu 4 saat kondisi terang atau paralel itu dia tegangannya 216 volt, dan ketika lampu 4 dalam kondisi redup atau seri dia tegangannya 104 volt, dan lampu 5 saat kondisi redup atau seri dia tegangannya 111 volt karena tegangannya terbagi secara seri untuk lampu 4 dan lampu 5. Untuk arus lampu TL itu 0,14 ampere, dan lampu pijar saat kondisi terang itu dia arusnya 0,08 ampere, dan arus lampu pijar pada kondisi redup itu 0,06 ampere. Untuk sambungan junction box sebelum ditutup dapat terlihat di sini full sambungan dan bisa ditutup rapat. Dan juga untuk sambungan cross dusnya saat posisi terbuka di sini terlihat full sambungan, dan ketika ditutup menggunakan penutup cross dus juga bisa tertutup rapat dan tidak ada sambungan yang saling terhubung yang dapat menyebabkan konslet. Untuk pengukuran tahanan isolasi, baik pengukuran fasa tahanan isolasi pada titik pengukuran fasa netral, fasa ground, dan netral ground, hasil dari alat pengukuran menunjukkan semua titik yang diukur hasilnya itu over limit, di mana artinya tidak ada kebocoran arus atau kabel yang terkelupas pada rangkaian. Dan untuk analisisnya, berdasarkan hasil pengukuran listrik pada instalasi kamar hotel,
Distribusi tegangan pada instalasi rangkaian job ini menunjukkan stabilitas yang baik, dengan sebagian besar titik ukur berada pada rentang 216 hingga 218 volt. Sehingga seperti yang terlihat pada MCB sumber, yaitu mendapatkan tegangan 215 volt, kotak-kotak 217 volt, lampu 1, lampu 2, lampu 3 di sekitar 216 sampai 217 volt, dan lampu 4 saat kondisi terang itu 219 volt, dan lampu 4 dan lampu 5 saat kondisi redup yaitu tegangannya menjadi 104 dan 111 volt, di mana lampu 4 dan lampu 5 dapat menyala terang dan redup bervariatif sesuai dengan job shift. Dalam pengujian tahanan isolasi pada titik fase netral, fase ground, dan netral ground menunjukkan hasil OL atau overlimit, yang menandakan bahwa isolasi kabel berada dalam kondisi baik tanpa adanya kebocoran arus, sehingga seluruh instalasi dinyatakan aman. Analisis beban arus juga mengungkapkan adanya perbedaan di mana lampu pijar mengonsumsi arus sebesar 0,8 ampere pada kondisi terang dan 0,0 ampere saat kondisi redup. Pada lampu TL, kondisi mengonsumsi arus sebesar 0,14 ampere. Secara keseluruhan, hasil praktikum ini bekerja dengan baik karena seluruh komponen seperti MCB, kotak kontak, saklar tunggal, saklar seri, saklar tukar, sehingga saklar RFID dapat berfungsi dengan baik. Untuk yang berikutnya, kendala atau gangguan dan solusi yang ditemukan secara praktikum. Yang pertama, inbox untuk praktikum itu dipindahkan dan tidak dikembalikan ke tempat semula. Untuk solusinya itu mengembalikan inbox ke tempat praktik. Berikutnya, ada baut pengunci pada terminal lampu hilang, atau mungkin diambil kelas lain saat praktik dan tidak dikembalikan. Untuk solusinya itu karena pada saat praktikum sudah memakan waktu yang cukup lama, sehingga kami meminjam baut dari workstation yang tidak digunakan. Setelah itu kami kembalikan ke tempat semula. Untuk berikutnya adalah pertanyaan dan jawaban pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana sistem kerja dari saklar RFID? Nah, saklar RFID itu bekerja berdasarkan prinsip identifikasi menggunakan gelombang radio, di mana semua RFID reader akan memancarkan sinyal untuk membaca data dari kartu atau tag yang didekatkan. Ketika kartu dideteksi, ID yang terbaca akan dikirim ke microcontroller untuk diverifikasi. Jika data sesuai dengan apa yang telah diprogram, maka microcontroller akan mengaktifkan relay sehingga arus listrik dapat mengalir ke beban, seperti lampu atau perangkat lainnya. Sebaliknya, jika kartu tidak dikenali, relay akan tetap dalam kondisi terbuka sehingga tidak ada aliran listrik. Dengan demikian, saklar RFID berfungsi sebagai pengendali listrik otomatis berdasarkan autentikasi pengguna. Yang kedua, jelaskan prinsip kerja saklar tukar untuk kamar hotel tersebut. Nah, prinsip kerja saklar tukar yang digunakan dalam rangkaian ini adalah kontrol dua arah dengan variasi dua tipe penerangan, di mana saat sambungan ke lampu 4 itu dalam kondisi paralel, maka lampu 4 akan menyala terang dan lampu 5 akan dalam keadaan mati. Kemudian, ketika saat lampu 4 dan lampu 5 disambungkan secara seri atau dihubungkan secara seri, maka kedua lampu akan menyala redup. Nah, variasi penerangan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan penghuni kamar saat ingin beristirahat. Yang ketiga, apa yang terjadi jika sambungan saklar RFID terbalik? Jika penyambungan saklar RFID terbalik, terutama pada bagian fase dan netral, maka meskipun rangkaian masih terlihat berfungsi, kondisi seperti ini termasuk dalam kategori berbahaya. Karena hal ini disebabkan karena beban masih dapat berada dalam kondisi bertegangan meskipun saklar dalam keadaan mati, sehingga meningkatkan risiko untuk tersengat listrik. Selain itu, kinerja sistem proteksi juga dapat terganggu karena tidak sesuai dengan standar instalasi listrik, di mana yang seharusnya terputus itu atau diputus adalah jalur fase bukan netral. Untuk nomor 4 itu berdasarkan rangkaian yang telah Anda buat, bagaimana rangkaian keseluruhan sistem jika kerja kelistrikan dilengkapi dengan beban AC. Nah, untuk secara keseluruhan itu sama saja untuk sumber dari tiap sumber untuk semua beban yang akan digunakan itu tetap dari line out dari RFID. Nah, untuk yang ditambahkan itu adalah kotak kontak tambahan untuk yang akan digunakan sebagai sumber listrik dari AC. Nah, itu sudah ditambahkan di sini. Nah, akan terbagi lagi dari kotak kontak, menambahkan jalur ground dan netral juga diteruskan ke kotak kontak. Untuk secara kerja sistem secara keseluruhan sama, di mana
lampu, maaf tadi ada gangguan sedikit, di mana seluruh rangkaian akan menyala apabila RFID sudah dihubungkan atau kartu untuk saklar RFID sudah dimasukkan. Dan terakhir kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum instalasi kamar hotel ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan praktikum telah tercapai. Hal ini dilihat dari kemampuan saya sebagai mahasiswa sudah mampu membuat single line diagram serta diagram pengawasan yang sudah sesuai, di mana SLD dan diagram pengawasan ini menjadi dasar penting atau acuan saya dalam merakit saat praktikum. Proses perakitan melibatkan komponen seperti saklar RFID, saklar tunggal, saklar seri, saklar tukar, kotak kontak, lampu pijar, dan lampu TL. Saat pengujian rangkaian juga berjalan dengan baik, di mana penyaluran daya dapat menjangkau seluruh titik beban. Selain itu, hasil pengukuran untuk tahanan isolasi pada titik fasa netral, fasa ground, dan netral ground juga menunjukkan nilai over limit atau overload yang menandakan tahanan sangat tinggi atau di luar jangkauan alat ukur, sehingga dapat disimpulkan tidak ada kebocoran arus atau kondisi isolasi kabel masih sangat baik serta aman digunakan. Secara keseluruhan, instalasi yang dibuat telah memenuhi aspek fungsi dan keselamatan kerja. Mungkin sekian yang dapat saya bahas untuk job yang kali ini. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.